Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Pada kali ini saya coba ya untuk berbincang-bincang ya mengenai apa yang dirasakan ya oleh mereka yang menderita asam lambung. Kenapa saya perlu berbincang-bincang di sini ya? Karena hakikatnya ya, orang yang terkena sakit asam lambung itu umumnya merasa frustrasi atau sudah istilahnya sudah bosan ya, bosan berobat atau bosan minum obat gitu ya. Jadi akhirnya mereka sudah antipati karena percuma katanya minum obat, badannya ya tetap jadi kurus ya, tulang-tulangnya udah mulai menonjol kelihatan, kemudian kulitnya udah mulai keriput gitu ya. Jadi ini yang perlu saya streskan di sini ya, menjadi perhatian gitu ya, bahwa sebetulnya kita tidak perlu merasa terlalu frustrasi ya atau pesimis begitu gitu ya. Karena apa ya, sebetulnya ya yang namanya jodoh itu kan ada di tangan Tuhan ya, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya ya di sini kita harus tetap berusaha gitu ya, tetap berusaha, jangan kita pesimis dulu gitu ya, karena pesimis itu tidak akan merubah keadaan gitu ya, tidak akan merubah keadaan. Jadi lebih baik kita mencari ikhtiar obat gitu ya, mencari ikhtiar obat apapun itu gitu ya. Jadi karena gini ya, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan ya, sebetulnya dengan minum air pun udah menjadi obat gitu ya. Air minum itu bisa jadi obat ya. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir atau cemas soal ini gitu ya. Demikian gitu ya. Jadi kita harus tetap melakukan ikhtiar. Kenapa? Karena dengan ikhtiar itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ya kegigihan kita untuk mengobati diri kita gitu ya. Jadi akhirnya akan timbul rasa kasihan gitu ya, kasihan, dan kita ditunjukkan jalan untuk menuju kesembuhan gitu ya. Gitu. Jadi artinya gini ya, artinya kita tidak boleh pesimis ya. Kenapa? Karena kalau kita pesimis maka tidak tidak menimbulkan ini gitu ya, perubahan pada diri kita ya, justru membuat diri kita semakin terpuruk ya. Jadi kita harus tetap ini ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa disembuhkan gitu ya. Jangan kita frustrasi akhirnya pengen bunuh diri gitu ya.
Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi kita tetap berlaku santai aja, tenang aja ya, ikhtiar ya tetap harus dilakukan. Kemudian perbanyak doa ya, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi saya katakan ya, kalau Tuhan sudah mengizinkan ya, maka dengan kita minum air minum pun kita bisa sembuh gitu ya. Jadi nggak usah yang lain-lain, air minum aja kita bisa sembuh, air putih itu aja bisa sembuh gitu ya. Asal kita yakin gitu ya, yakin. Dan kita tidak usah ya melihat ya atau mencari info tentang yang aneh-aneh gitu ya, yang aneh-aneh tentang pengobatan gitu ya. Nggak perlu itu gitu ya. Karena apa? Karena airnya nanti bisa menjerumuskan kita gitu ya, bisa menjerumuskan kita. Jadi lebih baik kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk, dan kita tetap berikhtiar, minta ditunjukkan jalan untuk mendapatkan jalan untuk menuju ke kesembuhan gitu ya. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita ya, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.